Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ayo siapkan. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar anak ibu sekalian? Baik, Ibu. Puji Tuhan, luar biasa baik. Oke, tadi sarapan tidak dari rumah? Sarapan, Bu. Ya, kalau ke sekolah itu harus sarapan biar tetap konsentrasi. Baru ada yang masih marah-marah, terus marah-marahnya dibawa ke kelas? Tidak, Ibu. Ya, tidak boleh ya. Jadi kalau di kelas kita harus bahagia. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Bergita. Lala. Hadir, Ibu. Mentari. Hadir, Ibu. Yanto. Hadir, Ibu. Yosef. Hadir, Ibu. Zed. Yunita. Hadir, Ibu. Marcel. Hadir, Ibu. Selviana. Hadir, Ibu. Zevan. Hadir, Ibu. Sivilia. Nathaniel. Hadir, Ibu. Nadia. Clarce. Hadir, Ibu. Marikus. Oke, pintar. Kalian hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita harus lebih dulu berdoa. Siapa yang pimpin doa, Nak? Ayo maju ke depan. Mari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Kami dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ayo berdiri dulu semua. Nanti nyanyi sama-sama ya. Harus semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Mau tidak? Mau. Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Luar biasa anak-anak ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mempertanyakan pertemuan kemarin, ada tidak yang masih ingat kita belajar apa? Kita belajar apa pertemuan kemarin? Teks? Teks deskripsi? Ada yang masih ingat pengertian teks deskripsi? Saya, Bu. Apa Mentari? Teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa. Oke, tepuk tangan buat Mentari. Ada yang masih ingat dengan tujuan teks deskripsi? Saya, Bu. Apa Yanto? Untuk menciptakan imaginasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat dan merasakan apa yang ditulis oleh pembaca. Pintar, tepuk tangan buat Yanto. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas pertama. Yang pertama apa? Kondusif. Yang kedua Yang ketiga? Dan yang keempat? Oke, jadi nanti itu dilakukan ya, jangan lupa. Bisa?
Oke. Hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi juga, akan tetapi kita masuk ke lebih dalam lagi mengenai ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dengan bekerja sama, bernalar kritis, dan kreatif, peserta didik mampu membuat atau menulis teks deskripsi dengan objek gambar sesuai dengan struktur dan kebahasaannya melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dalam teks deskripsi dengan benar, secara mandiri, kreatif, bernalar, dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, perhatikan gambar yang di depan. Ibu ingin menunjukkan sebuah gambar. Oke, gambar apa yang kalian lihat? Raja Ampat. Ya, itu adalah gambar Raja Ampat. Jika kalian melihat gambar itu, apa yang dapat kalian gambarkan? Siapa bisa jawab? Apa, Nak? Raja Ampat terletak di Papua. Pintar. Lagi? Saya Ibu. Raja Ampat mempunyai pemandangan yang indah. Betul. Lagi? Saya Ibu. Apa, Nak? Raja Ampat memiliki laut yang indah. Betul. Semua yang kalian katakan itu adalah benar dan itulah yang dinamakan deskripsi. Oke. Mari kita lihat video berikut ini. Nanti video ini kalian simak baik-baik karena setelah video ini kita akan bertanya jawab. Dicatat kalau ada yang penting. Semangat. Adapun pengertian teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah mengalami dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan asal, Kalau rasa penting dicatat ya, Nak ya. benda, tempat, atau suasana tertentu. Dan yang kedua, melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan penarahan untuk menggambarkan objeknya. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian awal yang memperkenalkan objek, tempat, atau peristiwa yang akan dideskripsikan secara umum. Yang kedua, deskripsi. Bagian pertama yang menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objek secara rinci, mencakup bentuk, warna, ukuran, atau sifatnya. Dan yang terakhir, penutup. Bagian akhir teks yang berupa kesimpulan atau kesan menulis terhadap objek yang dideskripsikan berupa opini atau perkataan. Nah, kita masuk di kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 3 juga. Yang pertama, menggunakan kata konkret, kata yang menjadi serat panca indera. Contohnya, buku, meja, dan kursi. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Karena perincian ini kalimat yang melukiskan bagian-bagian penting sedetail mungkin. Dan yang terakhir adalah majaz. Majaz ini merupakan gaya bahasa. Contohnya, majaz personifikasi. Contoh majaz personifikasi, pasir berdiksi, tertib angin pada pasir. Contoh teks deskripsi. Paragraf pertama merupakan identifikasi. Paragraf kedua merupakan deskripsi bagian.
dan ampalkan pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ini contoh teks deskripsi dalam bentuk video. Diperhatikan baik-baik. Pesona Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di ujung barat laut semenanjung kepala burung di Papua, lebar timur kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari 1.500 pulau kecil dan pulau besar yang mengelilingi 4 pulau utama yaitu Wanjo, Batasa, Sulawesi, dan Miso. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda seorang wanita yang menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya menetas dan menjadi raja dari 4 pulau utama. Sementara 3 lainnya menjadi seorang wanita hantu dan baru. Untuk pengalaman hari Raja Ampat asik menawarkan beberapa pengalaman paling tradisi. Keempat, banyak 540 sekarang berdiri dari 1.000 ikan dan 700 moluska menjadikan Raja Ampat perpustakaan hidup paling beragam untuk biograf dan bawah laut dunia. Keindahan bawah lautnya sangatlah luar biasa. Pemandangan di atas permukaannya sama-sama menakjubkan. Pulau-pulau batu diberi biru yang jernih dan langit yang biru yang cerah menawarkan beberapa pemandangan yang paling spektakuler di muka bumi dan tampak bahwa Tuhan memberikan lukisan karya terbaiknya dan menawarkan sekilas surga. Inilah kekayaan Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. Oke, itulah tadi contoh teks deskripsi. Nah, tadi sudah disaksikan video yang di depan? Sudah, Ibu. Oke, berarti kita akan melakukan tanya jawab. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Tadi di video itu dikatakan ada ciri-ciri teks deskripsi. Apa ciri-ciri teks deskripsi yang pertama? Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, atau suasana tertentu. Iya benar, teks deskripsi itu menggambarkan suatu benda, peristiwa, ataupun suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Iya, melibatkan panca indera. Panca indera itu 5 indera. 5 indera kita itu mata, hidung, telinga, mulut, dan kulit. Jadi ketika kalian membuat teks deskripsi, kalian harus melibatkan panca indera. Yang ketiga apa? Iya, kita tentu membuatnya teks deskripsi ya untuk agar si pembaca merasakan apa yang kita tuliskan, benar? Oke, yang keempat. Iya, di situ ada kata objek. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang kalian akan deskripsikan. Misalnya, kalian mendeskripsikan papeda. Papeda adalah makanan khas orang Papua. Apa objeknya? Papeda. Paham sampai di situ? Oke, kita masuk di struktur teks deskripsi. Tadi ada 3. Yang pertama apa? Identifikasi. Ya, identifikasi ini adalah bagian awal pengenalan objek kalian. Paham? Tadi objek misalnya papeda yang menjadi objek. Jadi kalian kenalkan papeda itu apa? Papeda adalah makanan khas orang Papua. Betul? Yang kedua apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini dia setelah misalnya tadi kan objek kita papeda. Jadi setelah kalian perkenalkan papeda di bagian awal, kalian ceritakan papeda ini seperti apa, rasanya apa, bentuknya apa. Misalnya, papeda rasanya seperti jelly, ya toh, jelly dia toh. Seperti jelly, kenyal-kenyal dan enak dimakan pakai kuah kuning. Disitulah diidentifikasi. Bagian inilah kalian ceritakan itu papeda itu seperti apa, paham? Yang terakhir penutup. Oke, penutup ini bagian kesan kalian, kesimpulan kalian. Kalau tadi objek kita papeda, berarti kesan atau kesimpulan kalian tentang papeda.
Berarti, oh, papeda rasanya enak dan aku sangat suka sekali. Itulah kesimpulan kalian. Paham mengenai struktur? Berarti kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, Menggunakan kata konkret. ya, kata konkret adalah kata yang mudah diserap oleh panca indera. Tadi apa panca indera? Mata, hidung, telinga, mulut, dan kulit. Yang kedua, kalimat perincian. Ya, kalimat perincian itu yang tadi Ibu bilang. Jadi diceritakan objek kalian itu secara detail, tahu detail, lengkap dan lengkip. Paham? Yang terakhir, majas. Apa ini Bu majas? Kita udah pernah belajar majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Apa gunanya gaya bahasa, Bu? Untuk menciptakan efek atau memperindah tulisan kalian. Contoh majas yang biasa digunakan di dalam teks deskripsi itu personifikasi. Apa personifikasi itu? Personifikasi adalah majas yang misalnya benda mati itu diibaratkan seperti makhluk hidup. Contohnya, pohon kelapa di Marida itu memanggil-manggil aku. Pohon kelapa nggak bisa memanggil toh? Nggak ada suaranya toh? Tapi dengan menggunakan majas personifikasi, maka dia akan seperti makhluk hidup. Oke. Pertanyaan lagi. Tadi di akhir video ada contoh teks deskripsi mengenai pemandangan. Benar? Apa objeknya? Pintar. Oke, Ibu, pertanyaan kedua. Bayangkan ilustrasinya seperti ini. Bayangkan jika kalian mempunyai teman kalian ini nggak pernah ke Papua, tapi dia tertarik sama budaya Papua. Dia pengen tahu kayak mana sih Papua itu, kayak mana kearifan lokalnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan budaya kalian ke teman kalian yang tidak mengetahui budaya Papua? Siapa bisa jawab? Apa nak? Dengan mendeskripsikan budaya Papua ke teman saya. Pintar, tepuk tangan buat. Ya, dengan cara mendeskripsikannya. Oke, berarti kalian sudah paham. Makanya tugas kalian saat ini adalah membuat sebuah teks deskripsi. Oke, kita bentuk kelompok dulu. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perhatikan ke depan lagi. Gambar apa ini? Gambar apa? Pakaian adat Papua. Gambar apa? Pakaian adat Papua. Ya, itu ada pakaian adat Papua. Ini nanti untuk objek deskripsi kalian. Kemudian yang ini. Gambar apa ini? Iya, pintar kali kalian ya. Bangga Ibu jadinya. Yang terakhir. Gambar apa ini? Monumen Kasih Serui yang di Serui Laut itu loh. Nah, itu patung Yesus. Jadi ini adalah nanti objek yang kalian deskripsikan. Kalian akan mendapatkan objek yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 nanti Honai, kelompok 2 itu pakaian adat Papua, dan kelompok 3 itu Monumen Kasih Serui. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti dilihat-lihat dulu. Jangan kau kerjakan dulu sebelum Ibu jelaskan. Nanti salah lagi. Dilihat-lihat dulu. Oke, sudah dilihat? Sekarang baru kalian lihat. Sudah dilihat? Di situ perhatikan langkah kerja. Coba baca sama-sama langkah kerja. Amati. Yang kedua, amati dengan, ayo baca sama-sama nak. Jangan nggak semangat. Ayo 3, 2, 1. Amati dengan sama gambar yang diberikan oleh guru. Atau kamu bisa scan kode. QR guys, QR. 2. Berdasarkan objek gambarnya. Buka halaman berikutnya. Buka. Nah, lihat ini. Di sini, ini kan Monumen Kasih Serui. Ya toh? Ini kan ada scan kode QR. Nanti pakai HP bisa. Oke? Paham? Oke, sudah? Sekarang mulai kalian kerjakan. Oke? Coba. Tulis nama di sini. Sini Ibu tunjukkan. Tulis namanya di sini, Nak. Nih. Tulis namamu di sini. Ini kelompok berapa? Kelompok
2. Nah, nanti namamu di sini tulis, oke? Paham? Oke. Nah, tulis nama di sini. Terus namamu siapa aja? Nomor 1 siapa? 2 siapa? Oke? Sini, biar ibu tunjukkan sama yang di sini. Lihat sini. Nanti tulis nama di sini. Kelompok, kalian kan kelompok 3, toh? Nanti tulis namanya di sini. 3, 2, 1. Oke, paham? Oke, mulai kerjakan. Bisa kan? Bisa Ibu. Jadi buat deskripsi berdasarkan objeknya. Kelompok 2 kalian toh? Ya udah, tulis di sini. Teks deskripsi berdasarkan pakaian adat. Jadi pakaian. Iya, terus nama dulu. Siapa-siapa aja. 1 2 3 4 5, oke? Baru habis itu tulis deskripsinya di sini. Paham, Nak? Oke, gas. Kalau ada yang sulit, bertanya. Ingat tadi kita kesepakatan kelas kita apa? Kerjasama, aktif dan saling menghargai. Jadi bekerja samalah kalian demi kebaikan. What happened? Ditulis di sini langsung. Iya, honai. Ingat pergunakan struktur dan kebahasaannya. Bisa tidak? Bisa. Cuma 1 orang yang jawab bisa. Bisa tidak? Bisa. Gampang tidak? Gampang. Gampang lah. Itu dekat dengan kalian, keseharian kalian, kearifan lokal kalian. Kerja sama, jangan si Marcel aja yang kerja. Tadi udah ibu bilang aktif, kerja sama, saling menghargai, kondusif. Jadi diskusi itu boleh ribut, asal jangan kalian buat kayak pasar. Bisik-bisik suanggi. Jangan kalah kalian sama kelompok 1 ya. Dorang sumulai. Santai, kita punya waktu 20 sampai 30 menit. Jadi santai. Ada yang sulit? Ada yang sulit, Nak? Tidak, Ibu. Gampang kan? Gampang. Kalau sulit tanya ibu ya. Jangan kalian tanya pada rumput yang bergoyang. Nggak bisa dia jawab. Santai, jangan terburu-buru, yang penting benar. Waktu kita masih panjang. Sekitar 20 sampai 30 menit kita kerjakan. Tapi kalau sudah selesai lebih dari situ, tidak apa-apa. Kita maju ke depan mempresentasikan. Yang punya HP itu boleh di-scan loh itu. Nanti dia bisa tampil. Ya, yang punya HP itu boleh di-scan. Jadi nanti dia tampil. Coba, yang punya HP yang bisa dicoba itu. Itu kita pakai Assembler Edu. Menggunakan alat peraga 3 dimensi. Scan kode QR-nya. Yang belum punya kerja, scan kode QR-nya. Biar kalian coba dulu Assembler Edu itu seperti apa. Jadi kita belajar sambil mempelajari IT. Dia bagian IR. Bisa Marcel? Mana? Ada datamu? Ada? Oke, coba lah. Scan di sini. Janganlah si Marcel, dia menulis.
Nah, coba sini, biar ibu cobakan. Nggak apa-apa ya, pakai HP untuk jadi pintar boleh. Asal kalian mana buat tindiskan. Asal kalian jangan pakai HP untuk scroll TikTok, scroll Facebook, scroll apa lagi kalian? Instagram, apa lagi? Apa medsos kalian? Apa lagi ya? Instagram, IG toh. Pakai HP boleh saat pelajaran, tapi untuk kebaikan, kepintaran. Jangan sampai kalian nggak tahu lagi scan kode QR. Pelan-pelan saja ya, bagus-bagus dibuat. Dan toko jangan diam aja. Dari ibu bilang aktif, saling kerjasama, sumbangkan pikiranmu, pendapatmu, organmu, testimmu. Bisa nak. Dia harus pakai data yang bagus. Iya, coba mana? Pakai ini, kode QR mana? Pembaca kode. Ada pembaca kodemu? Ayo kerja, nak, kerja. Bisa? Bisa ibu. Bisa dong. Murah toh? Iya ibu. Yalah, honai kok. Apalagi yang dapat itu monumen kasih Serui. Oh, paling gampang itu kan. Ada di Sri Laut, sering kita foto di sana toh. Foto sama siapa kalian di sana? Foto sama keluarga, Bu. Jangan sama pacar. Masih kecil, nggak boleh pacaran. Nah, bisa toh? Bisa ibu. Iya, begitu kan. Kasih begini biar dia masuk. Coba. Nih. Pindai lihat dalam 3D. Pindai mana? Biar dia bergerak. Kalian pakai data kah WiFi? Data ibu. Nih, banyak uang kalian. Kerja. Sabar ya, dia pakai ini dia. Nanti jadi dia bisa kau gini-gini kan. Besar, kecil. Sedang. Tunggu nanti. Dia makin pakai ini. Oh, dia udah jadi. Nah, Bisa. keren nggak? Keren ibu. Keren. Bisa, kalian sudah bisa. Oke, tunggu temannya. Lanjutkan, dilihat baik-baik dulu. Kita masih punya waktu 20 menit ya. Ditunggu temannya. Ditengok-tengok benar nggak itu kebahasaannya. Udah ada nggak majas di dalamnya. Udah ada nggak kalimat perincian, kata konkret. Betul nggak strukturnya. Identifikasinya, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Karena nanti pas persentase ada teman yang nanggapi atau memberi pertanyaan. Jadi dibaca baik-baik tes deskripsi kalian. Dilihat mana sih yang menggunakan majasnya. Tadi kami menggunakan majas apa ya gitu. Paham? Kalau sudah selesai buatnya, dibaca lagi ya nak ya, dibaca baik-baik, dilihat-lihat ya. Jangan terburu-buru. Perhatikan majasnya. Udah ibu bilang kita buat teks deskripsi berdasarkan objek gambar
Akan tetapi struktur dan kaidah kebahasaannya harus benar. Makan tidak kalian tadi dari rumah? Makan. Kok hilang konsentrasi? Hilang konsentrasi. Tepuk fokus dulu, tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baca baik-baik lagi ya. Ingat, nanti kita habis ini presentasi ke depan. Nanti teman-temanmu tanya, misalnya dia tanya, majas apa yang kalian gunakan? Makanya ditandai, majasnya yang mana, di kalimat mana, strukturnya yang mana, identifikasi yang mana, penutup yang mana. Jadi jangan terburu-buru, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Coba ibu baca, oh ya, pintar. Berarti ini apa? Masyarakat ke masyarakat. Enggak, maksudnya di struktur dia apa? Identifikasi. Nanti misalnya temanmu ada yang nanya, yang mana bagian strukturnya? Jadi paragraf pertama itu identifikasi, dimulai dari kalimat ini, begitu kalau ada yang nanya. Jadi makanya persiapkan. Paham? Kalian udah selesai? Sudah? Iya, jangan terburu-buru. Ingat ditandai. Paham? Nanti misalnya temanmu tanya, majas apa yang kalian gunakan? Jadi kalian harus sudah tahu ya. Ditandai, oh kami gunakan majas ini. Di bagian kalimat mana? Oke. Iya ibu. Kenapa? Kamu coba bisa? Bisa kau scan? Pakai kode QR scan, nanti dia nampang. Scan dulu, nanti kalau udah terscan baru ibu itu lagi. Pakai HP untuk scan ya, bukan pakai HP untuk scroll TikTok. Paham kalian? Udah bisa? Pakai ini loh nak, ada QR. Satu HP aja. Nanti jadi kalian buka lagi TikTok. Iya, tanda coba ibu lihat. Iya, coba. Iya benar. Tandai, nanti misalnya temanmu udah tanya, yang mana strukturnya? Jadi tandai. Paragraf pertama misalnya identifikasi, ini paragraf kedua misalnya apa? Deskripsi bagian, dan ini adalah penutup. Apa tadi penutup? Kesimpulan dan apa? Kesan. Oke? Ditandai. Baru tandai kalimat mana yang menggunakan majas. Siapa tahu kalian dapat pertanyaan, kan bersiap diri, paham? Kalau sudah di scan, sudah kembalikan HP-nya ya. Jangan nanti sibuk dengan HP. Intinya kalian sudah coba scan video QR-nya. Jadi kalian sudah mempelajari tentang IR juga.
Apa nak? Download dulu aplikasi QR baru scan. Makanya ibu bilang, kemarin ibu bilang toh di HP kalian itu jangan Instagram, Facebook, TikTok. Kalau bahasa Indonesia adalah kamus besar bahasa Indonesia. Buku juga banyak online sekarang. Downloadlah buku di HP kalian, jangan Instagram aja yang kalian download. Facebook aja. Udah ada kau tandain, Lala. Tandain. Sudah. Di sini kau tandai. Nanti pas ditanya kau biar tahu kamu jawabnya. Ya, berarti ini kesimpulanmu toh. Ini adalah rumah penuh makna dan mencerminkan kreatif lokal. Wih, pintar kali kalian ya. Merangkai kata-kata indah kalian. Iya, benar. Betul. Ya, scan dia. Gini. Tuh, open. Kenapa jadi begitu? Tinis dibuka bro. Jaringan kita memang. Kita di Papua jadi. Tunggu nanti dia terbuka. Oke, sudah terbuka toh. Oke, nampak? Oke, simpan HP-nya. Sudah semua toh? Simpan HP-nya. Nanti jangan kalian sibuk dengan HP. Di 50, 60, 45. Kita 8 menit lagi ya. Ayo selesaikan 8 menit lagi. Kita akan maju untuk presentasi. Nanti diawali dari kelompok kelompok 1. Makanya ibu bilang tadi tandain kalimat yang menggunakan majas di bagian mana, identifikasi atau strukturnya di mana. Nanti jangan sampai kelompok 1 maju misalnya, terus kelompok 2 nanya bagian mana kau yang menggunakan kalimat. Nggak bisa jawab kalian, kurang nilainya. Kenapa? Ingat, hindari keributan, kondusif, saling menghargai. Jangan beda pendapat kalian. Aku maunya kata-kata ini loh yang personifikasi, bukan itu metafora. Berantem kalian, nggak boleh ya nak. Ngantuk kau, nanti disuruh nyanyi kalau ngantuk loh. Konsentrasi ya. Dibicarakan lagi sama teman-temannya. Nanti misalnya ditanya biar tahu ya. Ingat ya, kalau sudah di depan jangan kan kau yang baca, dan gitu. Jadi berarti kalau sudah di depan kalian siap karena ada penilaian sikap ya. Jadi jangan di depan kau jangan begitu, harus sudah siap. Jadi makanya sebelum maju sudah kalian pastikan kau nanti yang baca. Nanti kalau ada pertanyaan kau yang jawab. Jadi begitu. Jangan udah di depan kalian gini-gini lagi kalian. Apa saya? Nanti begini. Nanti kalau di depan presentasinya begini aja. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami. Langsung baca honainya. Misalnya honai. Kalau yang
pakaian, baca pakaian adat Papua. Oke? Baru nanti kita mulai lagi. Siapa yang nanggapi kan, misalnya ada nanti teman yang bertanya atau yang nanggapi kelompok lain, paham? Ingat, jangan bikin kayak patar. Bisik-bisik suanggi kalian. Kalau kurang paham tanya ke ibu. Sudah kalian? Sudah ditandai mana majasnya, mana kalimat yang menggunakan majas, mana itunya struktur sudah? Oke. Sudah dikasih tahu nanti siapa yang baca. Ingat, kalau sudah di depan berarti sudah siap, sudah ready ya. Lima menit lagi, 5 menit lagi. Oke? Nanti ke depan yang kalian bawa itu LKPD-nya, jangan buku. Mempresentasikan. Kalau belebet lidah kalian bilang mempresentasikan, bilang saja menyampaikan. Nggak usah persulit hidup ini. Coba sama-sama. Mempresentasikan. Nah, pintar baru. Tapi biasa di depan deg-degan ya. Makanya ibu suruh sering-sering kalian ke depan, biar nanti lama-lama terbiasa di depan. Siapa tahu kalian jadi bupati, ya enggak? Iya. Jadi presiden. Mau? Mau lah, ibu aja mau jadi presiden. Kalau menjadi presiden berarti layakkan dirimu. Kucek dulu. Coba ibu lihat. Betul nggak ini? Monumen kasih Yesus diserui menjulang tinggi seperti pelindung. Jago kalian ya. Yang membuka tangan untuk memeluk. Mantap anak ibu. Coba kalian, coba ibu cek. Mana? Coba kulihat kata-kata indah kalian. Masyarakat Papua mempunyai pakaian adat tradisional yang sederhana, khas dan unik dibanding dengan masyarakat lain di Indonesia. Iya benar. Memang kita Papua ini unik ya kan. Pakai apa kita? Pakai bulu-bulu manja. Coba ibu lihat punya kalian. Honai adalah rumah adat tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani, ya, yang terletak di pegunungan tengah Papua. Ya, di Serui tidak ada lagi Honai ya kan. Replikanya ada, yang dari jerami yang sudah kering seolah-olah. Oh, ini berarti majas kalian toh? Seolah-olah. Pintar kalian anak ibu ini. Luar biasa kalian. Kalau nggak ada stabilo kalian, teman menandainya garis bawahi aja ya nak, di garis bawahi aja atau ditebalkan, jadi di bolpen lagi biar tebal. Nanti jadi biar pas ditanya nggak cari-cari lagi kalian.
Gimana, Set? Oke, Nak? Are you okay? Ini, berarti ini nanti kesimpulannya toh, pakaian adat bukan sekedar pakaian adat. Apa ini? Manakannya? Melainkan. Jangan kurang-kurang kata-katanya. Nggak ada arti melain, tapi melainkan. Itu dari kata dasar lain tambah me tambah kan. Oke, pengecekan terakhir tugas kalian. Udah? Sudah dicek bagus-bagus? Sudah ditandai semua yang Ibu bilang tadi? Sudah siap untuk maju? Oke, kita akan maju. Are you ready, guys? Are you ready? Go. Oke, kita mulai dari kelompok apa? Coba, kelompok 1. Oke, ayo maju Lala. Kelompoknya Lala. Yang lain perhatikan. Persiapkan ada yang mau menanggapi, mengkomentari atau bertanya. Pagi. Disahuti lah kata-kata temannya. Ulang. Selamat pagi teman-teman. Pagi kata mereka baru mulai. Oke, ulang. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi guru. Pagi. Sabar, pakai mic dulu. Biar keren. Nah, keren gak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1, yaitu kelompok mengenai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maju sedikit nak ke depan. Iya, pintar. Honai adalah rumah adat tradisional. Didengar temannya, jangan sibuk di situ. Kuatkan suaramu. Honai adalah rumah adat tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani yang terletak di pegunungan Tengah Papua. Atap honai yang berbentuk kerucut terbuat dari jerami yang sudah kering, seolah-olah melambai di tiup angin. Pegunungan dan dinding kayunya yang tampak sederhana namun kuat, memeluk kehangatan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Honai yang berbentuk bulat atau bundar seperti lingkaran terbuat dari kayu dan jerami dan dibangun tidak mempunyai jendela dan sempit untuk menjaga suhu hangat di dalamnya karena terletak di daratan tinggi pegunungan yang dingin. Honai biasanya dibangun 2 lantai, lantai bawah untuk tidur dan lantai atas untuk aktivitas sehari-hari. Honai adalah rumah penuh makna dan mencerminkan kreatif lokal bagi masyarakat Papua. Oke, pintar. Ada yang ingin menanggapi, berkomentar atau bertanya kepada kelompok 1? Ibu persilahkan. Ya, apa nak? Didengar baik-baik, dia komentar kah, dia bertanya. Oke, lanjut. Deskripsinya sudah bagus sesuai dengan objeknya yaitu honai. Oh, yang mereka menanggapi. Dia bilang teks deskripsi kalian sudah bagus sesuai dengan objek gambar. Berarti ini mereka honai. Sesuai nggak tadi? Kalian dengar nggak tadi? Nah, mereka bilang nggak ada jendela. Iya benar. Honai nggak ada jendela. Benar. Kelompok 1, teks deskripsinya sudah sesuai dengan objek. Mereka juga menggunakan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sini nakku. Kembali duduk. Udah kalian catat nama kalian kan? Oke. Dilanjut kelompok 2. Udah siap? Semangat. Udah siap?
Oke, silakan maju. Senyum sedikit, senyum. Sini. Oke, cantik. Yang lain didengar, yang lain didengar. Biar tahu kalian mau bertanya ke kalian, mau berkomentar. 3, 2, 1, action. Pagi. Pagi, Nak. Oke, mulai. Pakaian adat Papua. Masyarakat Papua mempunyai pakaian adat tradisional dan sederhana, khas dan unik dibandingkan dengan masyarakat lain di Indonesia. Pakaian adat suku Asmat terbuat dari bahan-bahan alam yang terinspirasi dari alam, daun sagu kering yang dianyam dan dibuat menjadi rok umbai. Baik wanita dan pria memakai rok umbai pada pakaian adatnya, menggunakan gelang tangan di kedua tangan dan juga gelang kaki di kedua kakinya. Penutup kepala terbuat dari daun sagu kering dan akar kayu, dihias dengan bulu-bulu cendrawasih atau kasuari. Sudah? Oke, itu tadi dari kelompok 2. Siapa yang ada yang ingin berkomentar, menanggapi atau bertanya? Oke, apa Nak? Deskripsinya sudah sesuai dengan objek, struktur, dan kebahasaannya. Oh, berarti mereka menanggapi. Selamat kalian, dia tidak bertanya. Oke, tadi kelompok 2 adalah pakaian objeknya? Iya, sesuai, benar. Mereka juga mempergunakan struktur, teks deskripsi, dan kebahasaannya. Tadi Ibu dengar juga ada majas. Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Tarik nafas dulu kalian. Tarik nafas. Are you ready guys? Go! Oke, maju ke depan. Mana? Sini aku biar cantik. Nah. Didengar baik-baik ya, mereka punya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Monumen kasih Yesus diserui menjulang tinggi seperti pelindung yang membuka tangan untuk memeluk dunia. Kota Serui, Papua. Monumen ini berbentuk patung yang putih mencolok, menjadikannya mudah terlihat dari kejauhan. Udara di sekitar lokasi terasa sejuk dan monumen ini sering dikunjungi masyarakat untuk berfoto, bersantai, dan menikmati pemandangan. Monumen kasih Yesus menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di Kota Serui. Sudah itu tadi dari kelompok 3. Ada yang ingin berkomentar, menanggapi, atau bertanya? Oke, apa Nak? Oh, bertanya dia. Dengarkan pertanyaannya baik-baik biar kalian tidak salah menjawab. Oke, lanjut. Majas apa yang kalian gunakan daripada kalimat yang mana? Oke, jadi pertanyaannya, majas apa yang kalian pergunakan kemudian terletak pada kalimat mana? Ayo, jawab. Majas personifikasi pada kalimat monumen kasih Yesus menjulang tinggi seperti pelindung yang membuka tangan untuk memeluknya. Iya, benar. Mereka menggunakan majas personifikasi yang membuat seolah-olah benda mati seperti manusia bisa bergerak atau berbicara. Jadi tadi struktur kebahasaan mereka juga sudah ada. Kemudian kalian dengar tidak tadi? Sesuai dengan objeknya tidak? Sesuai. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk Nak. Oke, luar biasa kalian hari ini ya. Pintar-pintar ya.
Gitu terus ya. Oke, tugas diskusi kita sudah selesai. Kita lanjut ke tugas mandiri. Sebagai evaluasi, kalian ini mengerti tidak sama materi kita hari ini? Ini kerjakan sendiri, hindari mencontek. No, budaya-budaya mencontek itu tidak ada. Oke? Oke. Buat namamu duluan, selalu buat nama duluan, karena tanpa identitas orang tidak tahu itu hasil kerjamu kah? Hasil kerja somebody. Terus nama, ayo lanjut kerja. Ini waktu kalian sedikit soalnya, sekitar 10 menit udah selesai. Karena ini sebagai evaluasi aja. Dibaca teksnya. Oke, lihat. Dibaca dulu teksnya, lihat ke depan semua. Oh, yang itu belum ibu bagi. Minta maaf lagi, nak. I'm sorry, oke? Apa, nakku? 10 menit, kelas 7. Buat nama terus kelasnya 7. Lihat, dibaca dulu teksnya. Terus jawab pertanyaan berdasarkan teks. Waktu kita 10 menit. Dimulai dari sekarang. Terus nama, kelas, namamu siapa? Kelas 7, jawab pertanyaannya. Baca baik-baik teksnya, itu teks mengenai Raja Ampat. Apa, nakku? Di sini? Lanjutannya. Iya. Terus jawabannya di pertanyaannya ya. Jangan gak usah dari belakang. Ini kan ibu udah kasih space, udah kasih tempat untuk jawaban kalian. Jadi kasih di sebelahnya, di bawah bisa. Kalau tidak cukup, dibalik juga boleh. Baca dengan teliti ya. Jangan mencontek. Terus saja jawabannya. Di sebelahnya, nak, di sebelahnya. Sini, say. Jangan di belakang, nggak usah. Sini, sini, di sini. Tadi kan ibu bilang, jawab di sampingnya atau di bawahnya. Ibu sudah sisakan tempat untuk menulis. Kan nggak mungkin tulisanmu sebesar gaban. Waktu kita 10 menit ya, nanti dikumpulkan. Nanti kalau ibu tanya aba-aba kumpulkan, udah selesai apa, nak? Jawab di sini, sayang. Sini. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks itu? Apa? Apa? Iya, pintar kamu. Gampang nggak? Gampang lah. Tinggal baca dengan baik-baik, diteliti. Kalau nggak kau baca ya nggak tahu jawabannya. Jadi baca baik-baik dulu.